Ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan kita suatu panduan. Dia menetapkan beberapa pelayan-pelayan atau hamba-hamba Kristus untuk membantu, ya. Secara khusus di sini adalah jemaat di Efesus, supaya ketika mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang banyak pengajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai Injil, ajaran-ajaran yang palsu, mereka bisa tetap stay pada rel yang benar tanpa terkontaminasi kiri dan kanan. Relevankah itu dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin kita tidak hidup atau mobilitas kita tidak tinggi, kita tidak hidup di tengah kota yang banyak ajaran-ajaran, dan sehingga kita cukup sedikit punya kontak dengan ajaran-ajaran di luar Kristen. Tetapi kita punya gadget, kita punya handphone, di mana di dalam handphone itu kita mungkin dan sangat mungkin untuk berinteraksi dengan ajaran-ajaran yang mungkin kita sendiri belum tahu, tapi kita cenderung tertarik, kita makan ajarannya, kita terima dan kita terapkan. Nah, ini mengganggu pertumbuhan iman saudara. Ini membuat saudara dan saya akan mengalami kesulitan. Itu sebabnya, ya, ini masih relevan, ini masih penting bagi kita sampai hari ini. Apalagi kita hidup di tengah-tengah kemajemukan. Ada banyak sekali pola pikir, sudut pandang yang berseliweran di media sosial, yang saudara bisa jumpai setiap saat. Mari kita baca terlebih dahulu, ya. Efesus pasal 4. Ayat 11. Kita mulai dari Efesus 4 ayat 11. Di sini kita tahu Tuhan Yesus menetapkan panduan bagi orang percaya sehingga kita punya iman, punya pertumbuhan yang kuat dan sehat dan murni sampai pada kedewasaan yang penuh. Silakan dibacakan Efesus pasal 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, Tuhan Yesus ternyata menetapkan yang biasanya kita kenal sebagai 5 jawatan. Dia sendiri yang memberikan. Ini bukan ide dari manusia, ini bukan wacana dari manusia, tetapi ini adalah ide dari Tuhan Yesus sendiri untuk menolong jemaat Efesus dan juga jemaat-jemaat di tempat lain, di kota lain, bahkan jemaat-jemaat Tuhan sampai hari ini. Melalui apa? Melalui pelayanan dari 5 para utusan Kristus ini. Mulai dari rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Apa sebenarnya pekerjaan dari 5 jawatan ini? Silakan dibaca ayat yang ke-12. Untuk apa mereka ini? Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ternyata 5 jawatan yang ditetapkan oleh Yesus ini untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi di situ diterjemahkan dari kata katartismon. Jadi proston katartismon, untuk dalam pengertian lain menyempurnakan jemaat Tuhan. 5 jawatan ini diadakan oleh Yesus untuk menyempurnakan, untuk membuat, kalau dalam bahasa Inggrisnya equip, tetapi ya equipment, tetapi KJV lebih pakai kata furnishing atau supaya jadi sempurna begitu ya. Untuk menyempurnakan, bukan hanya memperlengkapi equipment, tetapi untuk menyempurnakan, furnishing, katartismon. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Ada di sini 2 meja, furnishing dan tanpa furnishing. Berdasarkan Efesus 4 ayat 11 dan 12, keberadaan 5 jawatan yang ditetapkan oleh Yesus ini untuk membuat jemaat Tuhan imannya dari yang awalnya mentahan dalam tanda kutip, karena masih muda, masih mentahan ini ya, seperti tidak dipernis atau tidak mengalami suatu proses furnishing, jadi meja kayu yang masih mentahan begitu. Sampai akhirnya keberadaan 5 pelayan ini menjadikan jemaat Tuhan furnishing, disempurnakan, ya dicat, dipelamir dan lain sebagainya, diberikan tambahan aksesoris sehingga nilai jual dari meja yang awalnya tidak furnishing itu lebih mahal, lebih dapat punya daya jual yang tinggi, lebih berkualitas. Karena apa? Sudah di-furnish.
dalam konteks iman Kristen, bagaimana iman kita ini disempurnakan, dikuatkan dan dikokohkan. Tuhan Yesus sudah menetapkan dengan cara pelayanan 5 jawatan atau 5 agen Kristus itu ya, utusan-utusan Kristus yang saya sebut, yang sudah disebut tadi, rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Tujuannya untuk apa? Coba kita baca ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, mencapai kesatuan iman. Yang kedua, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar. Kalau dalam kata aslinya atau pengetahuan yang benar ini diterjemahkan dari kata epignoseos. Sampai anak-anak Tuhan mencapai suatu titik dia mengalami pengenalan yang penuh, yang akrab, yang utuh terhadap atau tentang Yesus Kristus. Sampai titik itu tiba, sampai tujuan itu tiba, jemaat Tuhan perlu di-furnishing, perlu diperlengkapi oleh 5 pelayanan ini. Saudara akan mudah menjumpai orang-orang di zaman sekarang yang hanya merasa cukup punya iman kepada Yesus, yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku pegang Alkitab, yang penting aku berdoa, yang penting imanku kepada Yesus, tapi tidak mau digembalakan. Tidak mau digembalakan. Dia lebih merasa tenang, nyaman untuk menjalani spiritualitas Kristen sendirian tanpa penggembalaan. Atau ada orang-orang yang saudara jumpai, mereka mau digembalakan. Mereka ada dalam suatu gereja lokal tertentu, tapi kalau soal pemuritan, dimuridkan, mereka cenderung, saya lebih suka soal khotbah-khotbah yang praktis. Bagaimana saya bisa merasa diberkati, mengalami kebahagiaan, dan lain sebagainya. Maka orang-orang ini menyangkali pelayan yang kelima yang menjadi utusan Yesus, yaitu pengajar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah menetapkan prosedur, sudah menetapkan suatu ketentuan, bagaimana iman itu mengalami pengenalan yang penuh, yaitu melalui 5 pelayanan ini. Tanpa atau saudara menyangkali salah satu dari kelimanya, saudara tidak akan mencapai pengenalan yang penuh terhadap Yesus Kristus. Nanti kita lihat di mana hubungannya antara 5 ini dengan pengenalan yang penuh. Kemudian tujuan yang pertama tadi adalah supaya kita mengalami kesatuan iman. Dosa membuat setiap orang merasa bebas mengartikan iman mereka sendiri dan meyakini sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya sebenarnya kita adalah orang percaya yang terpecah-pecah satu sama lain dalam iman. Dalam pengertian begini saudara, kita memahami Alkitab, kalau kita pakai cara kita sendiri, setiap orang memahami dengan pemahamannya yang berbeda-beda. Dan Tuhan ingin melalui 5 pelayanan jawatan ini, 5 jawatan ini, yang berbeda dan terpecah-pecah itu menjadi satu iman, satu kesatuan iman yang utuh. Karena apa? Dengan tidak ada banyak pendapat dalam satu gereja lokal, semuanya mengalami kesatuan, kesepakatan, semuanya bilang ya terhadap sesuatu dan tidak terhadap sesuatu secara bersamaan tanpa ada perbedaan pendapat, begitu ya. Itu akan membawa mereka kepada pengenalan yang penuh. Inilah pentingnya. Kenapa 5 jawatan ini penting? Karena masing-masing kita cenderung aku punya arti sendiri. Menurutku berkat itu begini, menurutku keselamatan itu begini, menurutku penyertaan Tuhan itu begini. Setiap orang punya artinya beda-beda sendiri. Sehingga sebenarnya apa tujuan dari gereja ini? Hanya mengumpulkan tapi tidak menyatukan. Masing-masing punya pengertian dan pemahaman yang berbeda. Dan ini saudara, keberagaman atau perbedaan-perbedaan ini bukannya membawa orang akan menjadi seseorang yang punya pengenalan yang penuh, tetapi justru akan menghambat mereka untuk mengenal Yesus secara penuh. Karena apa? Terdistraksi, terganggu dengan perbedaan-perbedaan ini. Maka Tuhan Yesus sudah tahu kelemahan manusia, maka Tuhan menetapkan 5 jawatan ini bagi gereja Tuhan. Tanpa melalui kelima ini,
misalnya saudara hanya pilih 4 dan tidak mau satu dari keempatnya, dari kelimanya, maka saudara tidak sampai pada tujuan. Efesus 4 ayat 13. Saudara tidak akan mengalami kesatuan iman. Saudara merasa independen. Saudara merasa, saya tahu Alkitab dengan caraku sendiri. Aku tidak mau diajar. Aku tidak mau dipersatukan dengan sesama. Dan ini menghambat saudara mengalami pengenalan yang penuh. Padahal Efesus 4 ayat 13 di kalimat selanjutnya, di situ dikatakan apa? Setelah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, maka kalimat selanjutnya adalah kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Nah, kedewasaan penuh ini dalam pengertian lain adalah sempurna, matang, begitu ya. Tuhan hanya menyebut seseorang itu sempurna, seseorang itu dewasa rohani, seseorang itu matang, kalau orang itu dipandang Tuhan punya pengenalan yang penuh, yang utuh dan punya kesatuan iman bersama-sama dengan saudara yang lain di dalam rumah Tuhan. Seseorang tidak akan disebut sempurna imannya, matang rohaninya, dewasa rohaninya, kalau dia mengartikan seenaknya sendiri. Dia tidak mau digembalakan, dia tidak mau diajar, dia tidak mau mengenal Yesus dengan caranya Tuhan Yesus. Dia mau mengenal Yesus dengan caranya sendiri. Ini yang penting, ini yang menjadi pilar, ini yang menjadi arti waspada. Ya, sebelum kita masuk pada kenapa ini penting, ini arti dari waspada. Cara kita waspada supaya kita bisa menjaga, punya batasan-batasan, sehingga kalau iman kita bertumbuh, iman kita sehat, iman kita kuat, karena batasan ini. 5 jawatan ini ya, 5 jawatan ini. Coba kita lanjut lagi. Ini fungsinya saudara. Ayat yang ke-14. Silakan dibacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ternyata saudara, fungsi dari kesatuan iman dan pengenalan penuh ini adalah supaya setiap orang percaya tidak diombang-ambingkan. Dalam bahasa aslinya diombang-ambingkan itu mau dipindah sana, dipindah sini, digiring sana, digiring sini. Ada sesuatu yang hebat muncul di sana, kemudian ikut. Ada orang berkata Mesias di sini, ikut. Mesias di sana, ikut. Dan lain sebagainya. Itu kan suasana akhir zaman. Setiap orang mengklaim dirinya adalah Mesias, juru selamat, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia tidak punya pengenalan yang penuh, pengetahuan yang benar, dan kesatuan iman, jemaat Tuhan tidak akan mungkin bisa sampai pada titik dewasa rohani sempurna. Kalau dia tidak punya kesatuan iman dan pengenalan yang penuh atau pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena hari-harinya terkontaminasi pertumbuhan imannya dengan banyaknya kabar-kabar burung. Oh, di sana ada Mesias. Oh, di sana ada, nanti muncul pengajaran baru, ikut lagi. Muncul tren baru, ikut lagi. Tanpa waspada bahwa tren itu ternyata mengkamirkan kemurnian iman kita, sehingga membuat iman kita susah bertumbuh dengan sehat. Orang yang diombang-ambingkan mudah mengalami kecemasan, mudah mengalami kekhawatiran. Bahkan yang paling parah adalah orang yang diombang-ambingkan tidak bisa menikmati perjalanan iman yang Tuhan sudah janjikan, bahwa aku menyertaimu senantiasa. Dia tidak bisa menikmati Yesus. Yang dia alami hanyalah kebingungan demi kebingungan, kecemasan demi kecemasan. Dan Tuhan ingin kita mengembangkan iman kita dengan batasan-batasan yang jelas, teratur, terukur, dan sehat, sampai kita punya pengenalan yang penuh, sehingga jemaat Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, jadi fungsinya membuat kita jadi orang yang tidak pindah sana, pindah sini, tidak percaya ini, tidak percaya itu, tidak digiring sana, digiring sini. Iman kita tetap, kita dalam posisi tinggal di dalam Yesus, tidak dalam tanda kutip jajan sana, jajan sini, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kita tidak bisa
tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita belum punya pengenalan yang penuh. Kenapa? Karena kita mungkin menyangkali salah satu dari 5 jawatan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, saudara. Coba kita lihat ini ya, diombang-ambingkan oleh apa? Sebagaimana jemaat Efesus diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran pada waktu mereka hidup, maka itu juga terjadi hari-hari ini. Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Coba dibaca Efesus 4 lagi, ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin, sebentar ya sebelum kita lanjut. Rupa-rupa angin pengajaran. Tuhan pakai kata angin. Angin ini berdampak. Ini ciri-cirinya ya. Angin bisa dirasakan, angin bisa berbuat sesuatu, angin bisa bergerak, angin bisa menunjukkan sesuatu, tetapi angin itu kosong, tidak ada isi. Angin itu sesuatu yang tidak berwujud, maksudnya adalah kosong. Sehingga saudara, ini menjadi ciri-ciri rupa-rupa angin pengajaran. Banyak keyakinan-keyakinan tertentu yang berseliweran di sekitar kita, ya mungkin kita lihat, oh ada dampaknya, kita ikut sana, kita ikut sini, oh iya benar, nanti kalau aku ikut yang ini, ternyata aku sembuh, ternyata aku ikut ini, ternyata memang benar-benar aku rileks, aku bebas dari depresi, aku bisa mengatur imanku, tetapi ternyata itu adalah angin kosong belaka. Tidak ada kebenaran di dalamnya selain hanya membawa iman kita semakin cacat di mata Tuhan. Iman yang cacat, iman yang rapuh dapat membuat kita terjatuh dalam perjalanan iman kita. Dapat membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Semakin lupa akan semua kebaikan Tuhan. Dan apa tujuannya? Pengajaran-pengajaran ini membawa kita untuk semakin mengandalkan diri sendiri. Membuat kita merasa tahu bagaimana cara mengatasi hidup ini tanpa Yesus dalam setiap solusi. Hanya dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kepintaran sendiri. Ini bahaya dari pengajaran yang tidak sehat. Ini bahaya dari rupa-rupa angin pengajaran. Sayangnya saudara, ya, angin-angin pengajaran ini itu dipromosikan dengan sangat baik, begitu ya, sangat baik sekali, sehingga orang yang tidak tahu dan tidak berlandaskan pada Injil Kristus dapat termakan oleh trik-trik seperti itu. Seperti seolah-olah kalau kita lihat seseorang pakai trik sulap, itu kadangkala karena kita tidak masuk akal, tidak mungkin itu bisa masuk ke situ, keluar ke sini, tidak mungkin itu bisa menghilang. Maka kita menyimpulkan, wah dia ini sakti orangnya ya. Ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata itu cuma permainan kecepatan tangan, mengecoh mata dan lain sebagainya lewat kecepatan dan trik. Begitu pula trik-trik yang dipakai oleh dunia untuk menghambat pertumbuhan iman kita, menggoncang-goncang dan mengombang-ambingkan ke sana ke sini. Itu lewat trik. Tapi yang kedua juga, kata firman, adalah oleh permainan palsu dan juga dalam kelicikan. Kelicikan ini bicara soal omongan-omongan manis yang meyakinkan. Ya, saya kasih contoh saudara, supaya saudara bisa paham. Ada beberapa treatment-treatment yang mungkin dipromosikan di hadapan kita untuk mengatasi. Contohnya ya, kalau saudara stres, kalau saudara depresi, kalau saudara berbeban berat, silakan ikuti terapi sound healing. Contohnya sound healing. Jadi saudara duduk atau berbaring di suatu tempat, kemudian dibunyikan sesuatu bunyi-bunyian, kemudian nanti saudara akan jadi rileks dan lain seterusnya. Atau crystal healing, ada juga terapi teriak. Mungkin saudara bisa melepas semua emosi, kemarahan, luka-luka batin masa lalu. Saudara cukup teriak, keluarkan semua keluarkan semua yang negatif itu dalam diri saudara, nanti beban saudara akan ringan. Nah, ini berseliweran hari-hari ini. Ini mulai digandrungi hari-hari ini. Karena mereka pengajaran-pengajaran ini tidak membawa agama. Padahal mereka berangkat dari suatu landasan yang sama sekali bertentangan dengan Injil Kristus. Terapi teriaklah nanti supaya kamu ini santai, tenang, dan rileks. Kamu bisa ada suatu tempat
Kamu bisa lampiaskan emosimu dengan banting piring, banting kursi, hancurkan ini, hancurkan itu. Nah, ini teknik-teknik yang sebenarnya menawarkan sesuatu yang instan. Dan banyak testimoninya. Oh, aku sudah ikut treatment itu, aku sudah ikut terapi itu, aku sudah ikut metode healing itu. Dan benar, aku mengalami sesuatu yang rileks, aku mengalami sesuatu. Nah, ini menarik, bukan? Ini sesuatu yang dicari-cari oleh orang-orang yang khawatir di dunia yang sudah semakin menjenuhkan, membosankan. Orang-orang butuh cara-cara instan, dan kebutuhan itu ditangkap baik oleh iblis. Kebutuhan itu ditangkap baik oleh dunia, dan mereka menawarkan sesuatu. Inilah angin-angin yang berdampak instan, kelihatan dampaknya, tapi ternyata kosong. Ya, setelah pemuritan hari Minggu, kami berdiskusi dengan anak-anak muda. Ada beberapa anak muda yang memang mengaku mereka melakukan meditasi yoga cakra, bukan hanya sekedar meditasi belaka ya. Ada yang bertanya apakah meditasi itu baik atau tidak. Di dalam Mazmur ketika Tuhan bilang renungkan siang dan malam, aku merenungkan firman-Mu, dalam bahasa Inggris itu meditation. Jadi meditasi dalam ini adalah maksudnya meditasi cakra, meditasi yang membawa saudara percaya bahwa saudara punya energi, saudara punya aura, dan saudara bisa mengaktifkan potensi itu untuk mengatasi semua masalah dalam hidup saudara. Maksudnya meditasi itu seperti itu, bukan meditasi di dalam kitab Mazmur. Karena di dalam kitab Mazmur, dalam perjanjian lama, setiap ada kata ku renungkan firman-Mu, itu juga dalam pengertian aku bermeditasi di dalam firman-Mu. Tapi bukan dalam maksud meditasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang maksud di sini adalah meditasi yoga dan cakra, di mana seseorang diajak untuk percaya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara mengetahui teknik-teknik tertentu untuk menghubungkan dia dengan alam. Karena keseimbangan antara aura, energi kita dengan alam ini membawa kita kepada kelepasan emosi negatif, kesejahteraan, kedamaian, sukacita, dan lain sebagainya. Ini membuat kadangkala kita berpikir teknik-teknik dan metode ini adalah baik. Karena apa? Menawarkan sesuatu yang menarik, yang memang kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau saudara pelajari lebih dalam lagi, mengapa ada keluar teknik-teknik semacam itu, saudara akan tahu bahwa teknik-teknik semacam ini tidak membawa saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Contoh, kata-kata yang sering populer, energi kita, aura atau cakra, itu harus seimbang seperti yang saya bilang tadi ya, supaya hidup sejahtera. Fokuslah pada pikiran positif. Memang Alkitab ini tidak menolak 100% soal pikiran positif atau berpikir baik. Tapi dalam pengertian yang tidak tepat, dan kalau kita tidak waspada terhadap ajaran yang tidak sehat, kita bisa kepleset dalam hal ini. Kita bisa tergelincir dalam hal ini. Kalimat fokuslah pada pikiran positif, gambarkan kehidupan yang kamu inginkan di pikiranmu, visualisasikan, pikirkan dengan kuat, setiap waktu ulangi pikiran itu, maka pikiran itu akan menjadi nyata. Karena apa? Kenyataan hidup diatur oleh pikiran. Itulah landasan keyakinan mereka. Kenyataan hidup saya dan saudara bagi mereka itu diatur oleh pikiran saya dan saudara, bukan diatur oleh Tuhan. Sehingga yang menjadi fokus dari ajaran mereka adalah kita memusatkan segala sesuatu kepada diri kita, bukan kepada Tuhan. Sakit, luka batin, dan lain sebagainya dapat disembuhkan dengan teknik-teknik healing. Kemudian seorang anak muda bertanya pada diskusi setelah pemuritan pada hari Minggu kemarin, lalu bagaimana dengan teknik-teknik metode psikologi, konseling, ya kan, seringkali melakukan teknik-teknik untuk memberikan ketenangan. Bagaimana dengan obat-obatan dan lain sebagainya? Ini tentu berbeda ya. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu berangkat dari sains, yang satu berangkat dari mistik timur. Mitos-mitos timur yang diangkat kembali, diterapkan di dunia modern. Dan kita kenal dalam dunia teologi itu disebut New Age
movement, kekuatan berkata-kata, kekuatan berpikir, dan energi, aura, vibrasi, dan lain sebagainya. Ini mulai digandrungi. Karena apa? Bahkan kedokteran pun sendiri mengatakan itu pseudoscience, sains yang palsu. Karena apa? Karena kedokteran tidak, dunia medis ya begitu ya, tidak punya metode yang sama dengan teknik-teknik healing seperti yang saudara dengar barusan. Itu sebabnya, saudara, ini cukup menghambat pertumbuhan iman saya dan saudara. Kalau tidak waspada, kita akan dikamirkan, dikontaminasi dengan ajaran-ajaran yang berseliweran, yang ngetren, yang nge-booming, yang lagi booming, yang lagi viral di sekitar kita. Itu sebabnya Tuhan sudah menetapkan prosedur, suatu skema perjalanan spiritual iman kita dari awal lahir baru sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Setidaknya secara sederhana bisa disimpulkan menjadi 4 fase. 4 fase ini dimulai dari ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ikuti dulu ini, bahwa 5 jawatan ini, 5 jawatan yang ditetapkan Tuhan dalam Efesus pasal 4 ini bekerja dalam 4 fase, atau lebih tepatnya 3 fase. Ya, kita mulai dari yang pertama. Seseorang bisa percaya Yesus Kristus itu tentu karena buah dari pekerjaan penginjil. Loh, penginjil di sini bukan hanya hamba Tuhan. Contohnya saudara seorang anak Kristen, orang tua saudara Kristen, saudara bertumbuh dalam pengajaran orang tua saudara. Yang membawa Yesus kepada saudara adalah orang tua saudara. Dalam konteks itu, orang tua saudara adalah penginjil. Jadi penginjil ini berbicara tentang siapa yang memperkenalkan Yesus kepada saudara pertama kali. Nah, itulah penginjil. Tuhan menetapkan itu dulu. Tuhan menetapkan siapa yang membawa nama Yesus ke dalam hidup saudara, memperkenalkan keselamatan itu pertama kali ke dalam hidup saudara. Bisa mungkin pacar saudara, bisa orang tua, bisa rekan kerja, mereka lah penginjil-penginjil. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yesus yang dibawa oleh penginjil-penginjil itu untuk diperkenalkan kepada kita, haruslah Yesus yang sesuai dengan kesaksian para rasul. Ingat, 5 jawatan ini terkoneksi, terhubung satu sama lain. Kisah para rasul, atau maksudnya kesaksian para rasul yang sudah termaktub dalam perjanjian baru. Yesus yang ditawarkan, diceritakan, diberitakan kepada kita bukanlah Yesus, itu harus dipastikan dulu. Bukanlah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada dalam kesaksian para rasul. Bukan Yesus yang diperkenalkan oleh, misalnya saudara ini kan masih nol misalnya, belum percaya Yesus. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku begini, saya bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus memberitakan kepada saya begini-begini. Yesus itu rupanya begini, Yesus itu mengajak saya begini-begini dan lain sebagainya. Kemudian saudara punya akses kepada Yesus lewat kata-kata dari orang tersebut. Baiklah, saudara pada akhirnya percaya kepada Yesus karena kata-kata orang tersebut. Tetapi langkah selanjutnya, saudara harus sesuaikan Yesus yang dikatakan oleh penginjil itu dengan Yesus yang disaksikan oleh para rasul. Dan kita sudah dapat metodenya, kita sudah dapat alatnya, yaitu Alkitab, perjanjian baru. Dan Yesus dalam perjanjian baru ini harus juga dikonfirmasi, harus sesuai juga dengan yang diberitakan oleh para nabi, nubuatan para nabi perjanjian lama. Yesus itu tidak tiba-tiba muncul di perjanjian baru tanpa ada latar belakang. Yesus tidak disebut Mesias tanpa ada latar belakang. Kenapa Tuhan turun menyelamatkan kita? Kenapa harus mati di atas kayu salib kalau tidak dilandasi juga oleh pengetahuan soal latar belakang nubuatan para nabi perjanjian lama? Maka kita kesulitan untuk mengenal Yesus dalam hal ini. Jadi fase yang pertama seseorang mengenal kebenaran adalah melalui kesaksian para rasul, ya, kemudian berdasarkan juga nubuatan para nabi dan juga pemberitaan para penginjil. Di dalam ayat-ayat lain, rasul ini yang meletakkan landasan, pondasi iman yang berdasarkan juga kesaksian, nubuatan para nabi. Dan landasan inilah yang akan diwartakan oleh penginjil terus menerus sampai akhir zaman dan sampai kepada kita. Baik, pada akhirnya kita percaya kepada Yesus Kristus
karena penginjil. Dan Yesus Kristus yang kita percaya dari si penginjil yang mungkin punya interaksi dengan kita adalah Yesus yang sama dengan yang disaksikan para rasul-rasul dalam perjanjian baru. Yesus yang utuh pribadinya yang saya kenal juga oleh nubuatan para nabi di perjanjian lama. Baik, lalu langkah selanjutnya apa? Apakah cukup saya percaya kepada Yesus kemudian tidak melakukan apa-apa? Tidak ada tahapan selanjutnya. Nah, ingat 5 jawatan, ini baru 3. Seorang percaya perlu masuk ke tahapan selanjutnya setelah dia menerima Yesus Kristus berdasarkan penginjil dan juga kesaksian para rasul dan nubuatan para nabi. Tahapan yang kedua adalah menjalani iman. Jadi yang pertama menerima iman, yang kedua menjalani iman. Yang tahapan pertama adalah menerima Yesus, yang kedua adalah menjalani Yesus. Di sini yang diperlukan adalah penjagaan para gembala. William Barclay berkomentar soal Efesus pasal 4 ayat 11. Tugas gembala bagi jemaat di Efesus itu sangat penting. Karena apa? Jemaat Efesus itu ibaratkan kelompok kecil yang ada di suatu pulau yang kecil yang terletak di tengah lautan kafir yang besar, lautan pengajaran yang sesat. Nah, pulau yang kecil itu perlu dijaga oleh seorang gembala sehingga langkah mereka tidak termakan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Setelah saudara menerima Yesus, saudara perlu punya keluarga yang benar. Dalam hal ini adalah gereja. Gereja Tuhan itu ditentukan, dikondisikan, diadakan oleh Yesus sendiri. Jadi gereja itu bukan ide inovasi manusia, murid-murid Yesus zaman dulu, tapi gereja itu adalah ditentukan, ditetapkan, diadakan oleh Yesus sendiri. Supaya apa? Di dalam penjagaan gembala di dalam sebuah gereja lokal, saudara dilatih. Ya, di tahap ini secara sengaja saudara melatih diri saudara untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian punya gaya hidup saleh. Coba 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dibacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Gymnase de seavton pros Eusebian. Maksudnya adalah, kalau di dalam arti yang sesungguhnya, latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Kesalehan ini penting. Kesalehan ini bukan syarat keselamatan, tetapi kesalehan ini penting untuk dilakukan oleh semua orang percaya. Supaya berkenan? Bukan. Supaya dia menjaga imannya bertumbuh dengan sehat, dengan rapi, dengan kudus, tertata, sehingga pertumbuhannya konsisten dan tetap. Kesalehan ini berbicara tentang apa sih sebenarnya? Bentuk-bentuk kesalehan itu ya bentuk-bentuk ritual agamawi. Contohnya doa rutin pribadi, doa bersama, baca Alkitab rutin, rajin datang persekutuan, pertemuan ibadah, berpuasa, taat berkurban waktu, uang, tenaga, pikiran. Itulah bentuk-bentuk kesalehan. Terlibat dalam pelayanan dan kegiatan rohani, mendengar lagu-lagu rohani, menolong orang lain dan lain sebagainya. Ada berbagai macam bentuk kesalehan. Ini penting untuk melatih diri kita, untuk membantu kita tetap sehat, untuk membantu kita tetap kuat. Memang ini bukan untuk keselamatan, tetapi ini untuk membantu kita, menjaga kita supaya tidak mudah terkontaminasi. Nah, karena disebut gimnaste dari kata seperti nge-gym begitu ya. Orang yang melakukan suatu prosedur gym untuk kebutuhan pengembangan massa otot dan lain sebagainya, itu kan perlu yang namanya disiplin, konsisten dan maju. Bentuk-bentuk kesalehan ini harus saudara sengaja melakukannya. Jadi disiplin ini berbicara soal sesuatu yang disengaja. Saudara tidak boleh berdoa karena tergerak. Saudara tidak boleh datang beribadah karena tergerak. Nantilah aku kalau tergerak. Kalau saudara mau bebas dari kontaminasi pengajaran yang sesat, yang menyimpang, saudara perlu secara sengaja melatih diri saudara dengan beribadah,
dengan bentuk-bentuk kesalehan. Entahkah itu perasaan saudara moodnya baik atau tidak baik, saudara perlu konsisten di dalamnya. Saudara perlu maju, mengalami kemajuan. Mungkin dulu saya ibadah cuma 3 bulan 2 kali, nanti bertambah lagi 2 bulan 4 kali, nanti bertambah lagi 1 bulan 3 kali, 1 bulan 4 kali saya beribadah. Terus ada kemajuan. Ini namanya latihan secara sengaja dan secara konsisten, dan ada progresivitas, ada kemajuan. Kenapa? Ini penting, dan ini hanya bisa melalui tahap kedua, yaitu gembala, penjagaan gembala atau penggembalaan. Dalam suatu gereja lokal, kita dimungkinkan untuk membangun gaya hidup saleh. Untuk apa ini? Tentunya untuk menjaga kita, ya. Sehingga dari latihan yang bukan latihan badani, tetapi latihan beribadah ini, kita sampai masuk ke fase yang ketiga, ya. Setelah kita membangun gaya hidup saleh, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu terus maju lebih dalam lagi terhadap pengenalan akan Kristus. Melalui apa? Pemuridan, penjelasan para pengajar. Di gereja, saudara bukan hanya dijaga, saudara bukan hanya dilayani, tetapi saudara dididik lebih lanjut dan konsisten. Melalui khotbah-khotbah dan pemuritan, saudara diajar dan diajak untuk iman saudara yang awalnya mentahan. Ingat ya tadi ya, furnishing dan tanpa furnishing. Iman kita yang pertama kali mengenal Yesus, bertobat, itu mentahan, diajak melalui 5 jawatan ini untuk di-equip, diperlengkapi, di-furnishing, disempurnakan melalui pelayanan yang terakhir, yaitu para pengajar. Dan kita perlu tahu ini, status kita di sini bukan hanya audiens, bukan hanya follower, tapi disciple. Status kita ini murid. Sebagai orang percaya, siapapun kita, statusnya adalah murid. Jadi murid menerima kurikulum dari Tuhan, murid menerima pelajaran dari Tuhan, murid itu menunggu apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi kalau audiens meminta hiburan, penonton meminta suatu pertunjukan, atraksi, jemaat Tuhan yang bebas dari kontaminasi ajaran sesat, pengajaran yang tidak sehat, adalah jemaat Tuhan yang memposisikan dirinya bukan sebatas audiens atau penonton yang hanya meminta atraksi tertentu, entertain untuk penghiburan tertentu dalam jiwanya, tetapi jemaat yang mau duduk untuk menunggu pelajaran dari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ini konteksnya sama dengan Efesus pasal 4 tadi. Dan kita lihat di sini, silakan dibacakan. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Kita mulai di ayat yang kelima dulu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi bukan yang penting aku sudah percaya Yesus, sudahlah. Tetapi di sini ada suatu tendensi, harus ada sungguh-sungguh berusaha. Berusaha apa? Lanjut. Untuk menambahkan kepada apa? Kepada imanmu. Nah, kita lihat ini. Iman yang kita terima dari penginjil, kita dikenalkan Yesus melalui penginjil. Iman yang kita dapat dari kesaksian para rasul dan nubuatan para nabi. Iman kepada Yesus itu pada awalnya adalah iman yang dalam tanda kutip mentahan. Iman yang masih mudah terkontaminasi. Iman yang masih mudah goyah. Iman yang masih mudah rapuh. Iman yang masih mudah diombang-ambingkan. Maka Tuhan kasih prosedur bahwa iman yang seperti ini harus di-furnishing, harus disempurnakan, harus di-equip, harus diperlengkapi melalui pelayanan gembala dan pengajar. Sehingga Tuhan bilang begini, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kemudian lanjut. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara.
Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang. Iman yang kita terima, yang bertumbuh di dalam hati kita, iman yang bertumbuh di dalam jiwa kita ini, yang kita terima oleh anugerah dari kuasa Roh Kudus, masuk dalam hidup kita lewat pemberitaan tentang Yesus dari para rasul, nabi, dan penginjil. Iman ini harus saudara sungguh-sungguh berusaha untuk dikembangkan, supaya iman ini punya tambahan fitur-fitur. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ada 7 fitur, ada 7 aksesoris iman yang perlu saudara miliki melalui pelayanan para gembala dan pengajar. Hidup dalam penggembalaan itu penting, karena hanya dengan cara seperti itu, hanya dengan saudara digembalakan, di situ saudara juga menerima pengajaran di dalam gereja itu, maka saudara dimungkinkan untuk menambahkan 7 fitur 2 Petrus 1 ayat 5-7, yaitu kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Tanpa ini, iman kita, iman orang percaya adalah iman yang mentahan, yang mudah diombang-ambingkan. Jadi itu adalah mitos. Kalau seseorang datang kepada saudara dan berkata, aku yang penting sudah punya iman, aku yang penting percaya Yesus, punya Alkitab, ya sudah, saya doa saja setiap waktu di rumah, live streaming, ikut ibadah, tidak perlu menubuh, tidak perlu menghadirkan tubuhku dalam suatu penggembalaan gereja lokal. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena iman yang seperti orang seperti itu tidak akan sampai kepada kedewasaan atau kesempurnaan, karena dia tidak akan sampai pada pengenalan penuh. Iman seperti itu iman yang rapuh, iman yang mudah dikontaminasi, iman yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, di tahap yang ketiga ini, saudara, di fase perjalanan spiritual saudara sebagai orang percaya, di fase yang ketiga ini, gaya hidup salah yang saudara lakukan secara sengaja tadi akan menghasilkan hidup yang berkenan. Jadi hidup yang berkenan ini itu adalah suatu buah. Bukan kita usahakan kemudian inilah berkenan. Hidup berkenan itu bukan soal aku sudah berdoa maka aku berkenan. Bukan. Aku baca Alkitab maka aku berkenan. Aku rajin melayani maka aku berkenan. Hidup yang berkenan adalah hasil dari saudara melakukan treatment-treatment yang sesuai, latihan-latihan yang sesuai, yaitu latihlah dirimu beribadah. Latihan ini akan menumbuhkan fitur-fitur baru, aksesoris baru terhadap iman. Iman saudara diperlengkapi, dan dengan cara seperti itu saudara akan mudah untuk tetap kokoh apapun pengajaran-pengajaran yang berseliweran di dalam kehidupan hari-hari ini, dalam dunia modern ini. Nah, kapan kita harus waspada? Kita harus waspada terhadap pengajaran itu setiap saat, tapi terlebih harus waspada ketika kita khawatir. 1 Petrus 5 itu bicara dalam konteks yang sama. 1 Petrus 5 adalah surat penggembalaan. Di situ saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya di situ dikatakan gembalakanlah kawanan domba, dan karena itu penting untuk membawa jemaat Tuhan supaya tetap kuat. Karena apa? Ada banyak iblis seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa. Dan mangsa yang mudah untuk diterkam oleh iblis adalah mangsa yang sedang khawatir hidupnya. Kekhawatiran, kecemasan, putus asa adalah jalan masuk untuk iblis mulai merampas kesucian iman saudara, membuat iman saudara kotor. Karena apa? Saudara mungkin terdistraksi, saudara mungkin mulai terpengaruh dengan banyak tawaran-tawaran. Ketika saudara khawatir, saudara butuh jawaban cepat, butuh alternatif. Aku ini pengen sembuh cepat-cepat. Tiba-tiba muncul suatu kabar, aku tahu orang yang bisa menyembuhkanmu. Kemudian orang-orang ini melakukan ilmu hitam dan lain sebagainya. Aku tahu trik-trik, aku tahu metode-metode. Ini semua saudara membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa momen ketika manusia lemah, orang percaya lemah, adalah ketika dia mengalami kekhawatiran. Makanya 1 Petrus 5 ayat 6-9 dikatakan, ketika kita khawatir, serahkanlah itu kepada Tuhan. Rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat.
Jangan pernah merasa tahu bagaimana cara mengatasi masalah dalam hidupku dan hidupmu. Jangan pernah merasa mampu bagaimana aku bisa mengalahkan segala pergumulan hidup. Jangan pernah merasa kuat untuk mengatasi setiap pencobaan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kekhawatiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan apa kata Tuhan di sini? Sadar, berjaga-jaga. Di tengah kekhawatiran itu kita mudah sekali untuk mengambil jamur yang beracun, kita makan, kita mengambil ajaran yang beracun, kita makan, dan iman kita terkontaminasi. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata, dengan kita melakukan merendahkan diri, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan sekeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman yang bukan iman yang baru muncul. Iman yang teguh di sini adalah iman yang sudah punya 7 fitur yang saudara sudah baca tadi. Iman yang teguh adalah iman yang sudah di-equip, iman yang sudah di-furnishing, iman yang sudah diperlengkapi, iman yang sudah ada kebajikan, iman yang sudah ada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Iman seperti inilah iman yang teguh. Dan Tuhan bilang, kalau saudara sudah punya iman yang seperti ini, karena pelayanan 5 jawatan tadi tidak saudara lewati, saudara terima pelayanan dari gembala dan pengajar, rasul, nabi, dan penginjil, maka Tuhan bilang, lawanlah iblis. Kita mampu melawan, kita tidak perlu lari saat khawatir, kita tidak perlu tunduk pada iblis, tidak perlu takut dan cemas. Tapi Tuhan bilang, orang yang punya iman dengan 7 fitur tambahan ini, dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, orang yang bisa dengan percaya diri berkata, aku akan lawan setiap singa yang mengaum-aum, berusaha menerkam setiap orang percaya dan termasuk diriku sendiri. Aku akan melawan dia dengan iman yang teguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk sementara waktu kita tinggal dalam dunia yang rapuh, tidak stabil, dan lingkungan yang mudah tumbuh jamur-jamur pengajaran. Ada jamur yang memang jelas-jelas terlihat buruk, tapi ada juga jamur yang tampaknya biasa saja, tapi memabukkan. Dan ada juga jamur yang punya penampilan menarik, penuh warna tapi mengandung racun yang mematikan. Kita harus selalu waspada akan keberadaan jamur-jamur ini. Entahkah itu dari persekutuan yang tidak sehat atau yang muncul di media sosial di hadapan saudara. Waspada di sini artinya adalah apa? Saudara harus punya Yesus yang benar. Saudara harus punya Alkitab. Saudara harus punya identitas sebagai seorang Kristen. Saudara tidak boleh, aku tidak perlu peduli agama apa. Tidak ada agama sampai hari ini yang mempromosikan Yesus dengan benar selain agama Kristen. Makanya saudara perlu punya Yesus, Alkitab, identitas Kristen. Saudara harus punya gereja. Saudara harus punya penggembalaan gereja lokal. Dan yang terakhir, saudara harus menempatkan diri saudara bukan hanya sebatas orang percaya, audiens, penonton, penikmat teater rohani, tapi saudara adalah seorang murid yang siap dan mau terus-menerus diajar oleh firman Tuhan sesuai dengan kurikulumnya, bukan sesuai dengan permintaan hati kita. Dengan demikian kita bisa melawan dengan iman yang teguh dan kita tidak perlu khawatir lagi, sebab dengan kita melakukan fase-fase yang sesuai dengan prosedurnya Tuhan Yesus, kita bukan hanya berhenti di fase pertama menerima, tapi kita mau menjalani iman dan kita mau masuk lebih dalam lagi lewat pemahaman iman. Maka yang keempat, kita akan menikmati iman itu. Tidak ada orang bisa menikmati iman tanpa terlebih dahulu memahami lebih dalam. Hanya sebatas menerima, dia tidak tahu bagaimana iman kekristenan dia itu indah. Hanya sebatas menjalani dengan ritual-ritual doa, baca Alkitab, melayani, datang beribadah, dia masih belum bisa menikmati. Hanya dengan melalui ketiga ini, saudara, menerima, menjalani, dan memahami. Saudara menerima pelayanan dari 5 jawatan yang Yesus sudah berikan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Kelima-limanya ini memampukan saudara untuk menikmati
menikmati keindahan iman Kristen, menikmati kehadiran Yesus setiap saat. Itu sebabnya yang belum punya penggembalaan, carilah gereja terdekat, carilah rumah untuk bertumbuh dalam iman. Jangan berusaha menumbuhkan iman dengan caramu sendiri. Jangan berusaha cukup, jangan merasa cukup hanya dengan percaya, oh saya sudah percaya Yesus. Jangan-jangan iman yang sedang bertumbuh dalam hidup saudara bukanlah iman yang sehat. Karena apa? Tidak ada yang menjaga, dan saudara tidak dididik secara benar, dan saudara tidak akan bisa menikmati keindahan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya demi kemurahan Allah, mari kita tunduk pada kehendak Kristus. Mari kita mengikuti hatinya. Mari kita mulai belajar untuk bukan hanya menerima Yesus, tapi menjalani Yesus. Bukan hanya menjalani saja, sebatas ritual saja, tetapi mau masuk lebih dalam, memahami Yesus, memahami hatinya. Karena hanya dengan menerima, menjalani, dan sampai pada memahami, saudara akan bisa menikmati Yesus. Menikmati Yesus itu tidak akan mungkin terjadi sebelum saudara memahami Yesus. Menikmati Yesus tidak terjadi sebelum saudara menjalani gaya hidup saleh. Menikmati Yesus tidak mungkin terjadi sebelum saudara menyerahkan total kehidupan saudara. Kalau saudara punya iman yang teguh melalui kesaksian Injil, saudara akan menikmati sendiri, bukan hanya dengar dari kata orang. Bagaimana Yesus benar-benar secara nyata hadir setiap waktu, saat saudara khawatir, saat saudara cemas, saat saudara putus asa, saat saudara mungkin hilang harapan. Saudara bisa menikmati iman di saat-saat yang mungkin menakutkan. Iman itu muncul sebagai makanan yang menguatkan, yang menyehatkan, yang membuat saudara tetap terus berjalan sampai nanti kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami, menerima Injil-Mu, sehingga kami dapat tahu cara-cara untuk waspada terhadap berbagai macam pengaruh persekutuan yang tidak sehat atau ajaran-ajaran yang tidak sehat. Biar kiranya melalui ini Tuhan, kami semakin masuk lebih dalam lagi terhadap pengenalan akan Engkau. Kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.